tata pipa saluran tertutup. Nah, pada tata pipa saluran tertutup ini, di sini ada dua jenis saluran yang akan kita bahas, yaitu saluran terbuka dan saluran tertutup. Untuk contoh dari saluran terbuka seperti halnya sungai, dan untuk contoh pada saluran tertutup adalah jaringan pipa. Nah, dalam materi ini kita menggunakan 5 hukum, yaitu hukum kontinuitas, hukum Darcy-Weisbach, hukum Bernoulli, hukum Blasius, sama hukum buat bilangan P0. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah kita untuk menentukan koefisien gesekan terhadap pipa. Nah, untuk menghitung ekspansi tiba-tiba, menghitung kontraksi tiba-tiba, menghitung tikungan, dan menghitung kecepatan pada gesekan. Nah, di sini saya akan memberitahukan tentang alat-alat yang akan kita gunakan. Yang pertama ada dinamo. Dinamo di sini untuk mengalirkan air ke dalam sistem jaringan pipanya. Terus di sini ada keran inlet. Keran inlet ini untuk membuka dan menutup air yang akan dimasukkan ke dalam jaringan pipanya. Terus di sini ada selang inletnya. Selang inlet ini untuk meneruskan air ke dalam jaringan pipanya. Terus di sini ada sistem jaringan pipa yang akan kita gunakan untuk menghitung dari perhitungan yang kita akan gunakan. Terus di sini ada keran outlet. Keran outlet di sini tuh untuk membuka dan menutup aliran pipa yang akan keluar. Jadi untuk membuat perhitungan bagaimana saluran terbuka bekerja dan saluran tertutup bekerja. Terus ada keran outlet, selang outlet. Selang outlet ini untuk mengalirkan air setelah berasal dari pipa saluran tertutup ke dalam bak air. Nah, bak air ini untuk menampung dari air yang akan kita gunakan. Dan yang terakhir ada ember. Ember ini untuk menghitung debit yang akan kita hitung menggunakan waktu dan volume tertentu. Nah, untuk prosedur praktikum sekarang kita mulai dengan menghidupkan dinamonya. Nah, dinamo ini sudah terisi dengan air. Setelah dinamo dihidupkan, buka keran inlet sedikit demi sedikit hingga mendapatkan debit yang diinginkan. Setelah mendapatkan debit yang diinginkan, air akan naik ke dalam jaringan-jaringan pipa ini. Lalu kita catat ke dalam form, karena setiap jaringan pipa ini ada nomornya, dan nomor ini akan digunakan untuk perhitungan dari mulai nomor 1 hingga ke nomor 20. Setelah itu kita akan mendapatkan dari tinggi-tinggi ini itu untuk jaringan pipa yang saluran tertutup. Setelah mencatat dari hasil ini, kita buka keran outletnya yang ada di sebelah sini. Setelah keran outletnya terbuka, kita catat kembali tinggi-tinggi dari setiap jaringan pipa. Setelah keran outlet sudah dibuka, maka air akan mengalir pada bak air.
Untuk menghitung debit yang akan kita tampung pada bak air, sebelumnya kita mematikan dulu dinamonya. Agar air tidak terciprat kemana-mana, tanpa harus mengatur kembali keran inlet agar debit yang kita gunakan tetap sama. Setelah itu arahkan selang outlet ke dalam bak air dan nyalakan kembali dinamonya dengan debit yang sama seperti tadi. Untuk mendapatkan debitnya, kita harus mengukur dulu tinggi yang diinginkan, volume yang kita inginkan, dan catat waktunya agar mendapatkan debitnya seperti ini. Setelah didapatkan tinggi yang diinginkan, matikan kembali keran outlet. Tutup kembali keran outlet. Setelah keran inletnya tertutup, air akan berhenti mengalir dan matikan kembali dinamonya. Setelah semua selesai, rapikan kembali alat-alat yang telah kita